Sedih aku kan. PSM Makassar harus menerima kekalahan saat menghadapi Sabah FC, klub asal Malaysia, dalam lanjutan turnamen AFC Cup dengan skor akhir 0-5. Kekalahan ini tentu tidak mengenakan bagi PSM Makassar, yang notabene PSM Makassar merupakan juara Liga 1 Indonesia musim lalu. Gol Sabah dicetak oleh Lok di menit 6, asis Sadil Ramdhani. Gol kedua Sabah dicetak oleh Gabriel di menit 36, asis Sadil Ramdhani lagi. Gol ketiga Sabah dicetak Lok di menit 46, asis Sadil Ramdhani, hat-trick Sadil. Gol keempat lewat Wilkin di menit 73, dan gol penutup Sabah dicetak oleh Farhan di menit 93. Seperti biasa, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya. Aku menonton pertandingan PSM Makassar menghadapi Sabah ini via Soccer Channel. Di Soccer Channel tidak ada komentator yang membawakan laga PSM menghadapi Sabah. Jadi tok nih, hanya pertandingan yang ditampilkan. Nah, ketika hanya pertandingan yang ditampilkan, di situ terdengar jelas apa-apa saja yang disampaikan oleh pemain-pemain PSM Makassar di atas lapangan, termasuk pelatih PSM Makassar. Bahkan karena semakin jelasnya apa yang disampaikan oleh pemain-pemain PSM Makassar, aku catat ini. Dan ini akan kita bahas. Sabah pun terdengar apa yang mereka sampaikan. Yang membedakan pada akhirnya teman-teman, organisasilah membuat PSM Makassar terlihat jomplang banget dengan Sabah FC. Staf official Sabah, pemain-pemain Sabah, komunikasinya bagus banget. Ketika mereka tanpa bola, ketika mereka ingin melakukan attacking, dan itu terlihat dari apa yang mereka hasilkan. Sedangkan PSM Makassar, contoh, ini poin pertama, Muhammad Reja, kiper dari PSM Makassar, memberikan instruksi ke Yuran Fernandes. Di laga ini, Yuran Fernandes tidak seperti biasanya performanya. Apa yang disampaikan oleh Reja? Fokus, keep going, kepada Yuran Fernandes. Setelah diingatkan oleh Reja, Yuran Fernandes pun melakukan kesalahan passing, tidak seperti biasanya lah Yuran Fernandes. Kemudian pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, menyampaikan fokus. Kata fokus ini menjadi kata yang paling sering aku dengar kala menyaksikan laga PSM menghadapi Sabah. Fokus. Nah, ini kenapa menurut teman-teman diingatkan fokus terus? Artinya ada nih ketidakfokusan terjadi kan? Simpelnya seperti itu, sederhananya seperti itu yang dialami oleh pemain-pemain PSM Makassar. Kenapa nggak fokusnya? Penyebabnya apa? Coba tulis di kolom komentar. Mungkin ada teman-teman yang lebih tahu. Lalu yang ketiga, tadi udah Reja ke Yuran, Bernardo Tavares ke pemain-pemain PSM, dan ketika defending, pemain-pemain PSM Makassar mengeluarkan kalimat lihat lawan. Ini pun menjadi statement yang sering disampaikan oleh pemain PSM Makassar, lihat lawan. Ketika itu disampaikan, tetap aja kan kebobolan. Artinya kembali ke titik fokus tadi. Contoh gol pertama dari situasi duel udara. Gol kedua dari situasi yang harusnya bisa itu diantisipasi oleh pemain-pemain PSM Makassar lewat gerakan yang dilakukan oleh Sadil Ramdhani. Kemudian ia melakukan crossing dan tercipta gol. Dua gol tersebut berasal dari situasi duel udara. Kalau kita tarik ini teman-teman, ya musim lalu lah ya, masa-masa prime-nya PSM Makassar, duel udara itu merupakan duel ataupun situasi yang sangat amat mudah diantisipasi oleh pemain PSM Makassar. Lantas ada yang mengatakan kepada aku, Bang, Peluim nggak ada. Ingat dulu, ketika fase defending, Peluim itu nggak ikut biasanya. Ia berada menunggu di daerah depan, William Peluim. Nah, jadi kita fokus dulu ke titik defending PSM Makassar. Ini nggak seperti biasanya yang dilakukan oleh PSM Makassar. Ketika sudah diminta lihat lawan, malah nggak terlihat nih, nggak terawasi. Hanya melihat bola, tidak melihat pemain-pemain Sabah. Ini kan masalah
yang harusnya kalau kita bicara prinsipnya Bernardo Tavares yang sangat compact defense teman-teman, orientasi nggak ke penguasaan bola, yang penting bertahan dulu, perkuatkan lini belakang, kemudian melakukan counter ataupun serangan balik, kan artinya terbalik ini sekarang. Filosofi yang dimiliki oleh Bernardo Tavares ada yang tidak jalan. Kemudian statement yang disampaikan selanjutnya, kalau tidak melakukan press, ini pada fase pemain Sabah menguasai bola, mundur, biar nggak bocor defensif yang dimiliki oleh pemain-pemain PSM Makassar. Jadi, ketika PSM Makassar nih melakukan attacking, berupaya, nah di situ berhasil direbut oleh pemain Sabah. Pemain PSM Makassar telat nih mundur untuk merapatkan defending 5-3-2 yang dimainkan oleh Bernardo Tavares ketika tanpa bola. Ada sesuatu masalah organisasi, masalah transisi dari attacking ke defending, dan ada satu ataupun dua kali itu bocor dan dicecar oleh pemain Sabah, dan syukurnya Sabah FC pun kalau di babak pertama teman-teman 2 gol Sabah berasal dari crossing kan, duel udara. Nah setelah Sabah menciptakan gol pertama contohnya, itu Sabah nggak terlalu istimewa loh permainannya. Mereka di atas kertas itu gunakan pola 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1. Ketika bertahan mereka pakai pola 1-5-4-1. Itu nggak begitu spesial. Nah masuk babak kedua mereka bisa menciptakan gol cepat di babak kedua lewat lock teman-teman, Asis Sadil Ramdhani. Itu memang membuat Sabah semakin nyaman dan PSM Makassar semakin tertekan. Lalu komunikasi ataupun yang disampaikan oleh pemain PSM Makassar di atas lapangan, bicara komunikasi dengan kawan, bicara komunikasi dengan kawan. Nah, problematikanya udah jelas nih kan. Ada yang tidak betul dari sistem defending yang dimiliki oleh PSM Makassar. Ini lagi yang penting lagi. Tadi kita bicara defending. Attackingnya jangan tunggu bola. Nah, jadi pemain PSM Makassar dari lini penjaga gawang, lini belakang teman-teman, khususnya 3 pemainnya kan ada Erwin, Yuran, sama Saprudin. Nah, ketika salah satu 3 pemain ini kuasai bola, pemain PSM Makassar di lini tengah ataupun pemain yang di depannya teman-teman, itu menunggu. Jadi kan 3 pemain ini kesulitan menunggu bola, bukan bergerak ataupun menjemput bola. Atau misalnya Akbar sebagai defensive midfielder, jemput nih bola ke 3 pemain ini, Akbar ke posisi depannya jauh, jadi kesulitan. Jadi opsi yang dilakukan Yuran, long ball, nggak akurat. Nah, ini tentang jarak antar lini lagi, organisasi pemain PSM Makassar, jangan tunggu bola. Ini kan hal yang kalau kita lihat kembali musim lalu, kebetulan kita secara konsisten membahas hampir ada 25-30an video tentang taktikal PSM Makassar. Kita bahas teman-teman, ini nggak PSM Makassar banget. Nah, memang beberapa waktu yang lalu kita dengar nih, pelatih PSM Makassar mengatakan ada penunggakan gaji lah ya. Kemudian ia melelang beberapa penghargaan yang didapat oleh coach Bernardo Tavares. Dan ya speak up yang dilakukan oleh beberapa pemain PSM Makassar. Ini sedih loh. Sedih teman-teman. Liga 1 Indonesia juaranya PSM Makassar musim lalu. Mewakili, membawa nama Indonesia. Kemudian dibantai oleh klub dari Malaysia, Sabah. Kemarin sempat kita bahas sudah nih. Liga Indonesia value-nya itu tertinggi di Asia Tenggara. Tapi secara kualitas memang belum teruji nih. Value oke, tapi kualitas dari laga yang dihadapi oleh klub-klub Indonesia kita teman-teman ketika tampil di turnamen ini memang harus terus ditingkatkan. Nah, dengan kekalahan PSM membawa nama Indonesia, membawa title juara Liga musim lalu teman-teman, aduh ini sangat-sangat menyedihkan. Sangat-sangat menyedihkan teman-teman. Sadil, pemain timnas Indonesia pun sedih aku kan. Sadil luar biasa penampilannya teman-teman, ingin memang menunjukkan nih ke halayak publik pecinta sepak bola Indonesia. Kan sempat Sadil Ramdhani di FIFA Matchday kebelakangan ini ketika dipanggil oleh Coach Sintayong dipertanyakan, ngapain Sadil itu dribbling, tahan bola ini itu. Dia tunjukkan di atas lapangan secara sistem pun tentu nggak
menyulitkan bagi Sadil Ramdhani ketika di klub ia pakai pola 3 back, di timnas pun cenderung akhir-akhir ini Coach Sintayong pakai pola 3 back. Jadi secara adaptasi posisi Sadil yang berada di koridor half space sebelah kanan teman-teman itu sangat mudah dia untuk menjelajahi dan mengaplikasikan apa yang diinginkan oleh Coach Ong Kim Sui di atas lapangan teman-teman. Terima kasih Reja, Erwin, Zaki Asraf, Saprudin, Ananda Raihan, Muhammad Rizky, Eka, Yuran Fernandes, Akbar Tanjung, Arfan, Donald Bisa, Adilsan, Coach Bernardo Tavares, staf official PSM Makassar atas perjuangannya. Next, berikan yang terbaik. Ini membawa nama Indonesia. Sedangkan untuk Sabah FC memang banyak yang bilang, kok mereka banyak banget pemain asingnya. Nah, mereka mengoptimalkan kuota ataupun regulasi pemain asing di AFC. Kalau nggak salah 6 teman-teman. Jadi seperti banyak kan pemain asingnya. Di sisi itu banyak juga yang mengatakan PSM tidak ada full win mengganggu nih dari sisi attacking yang dimiliki oleh PSM Makassar. Aku sepakat teman-teman, karena kalau kita lihat beberapa pertandingan terakhir PSM Makassar khususnya di AFC Cup kemarin di Vietnam, itu dari sisi clinical di depan gawang nggak begitu prima. Di laga ini pun hanya satuan target nih dimiliki oleh PSM Makassar dari 14 percobaan. Ball possession 44, Sabah 56. Khas banget dari Bernardo Tavares. Artinya ada nggak jalan nih sistem yang dimainkan oleh Bernardo Tavares di atas lapangan. Seenggak jalan-jalannya pun sistem permainan PSM Makassar kalau kita lihat musim lalu teman-teman nggak dibantai seperti ini. Ketika nggak ada peluang pun di musim lalu teman-teman nggak dibantai seperti ini. Artinya kan ada something wrong. Oke, kita lihat aja ke depannya PSM Makassar seperti apa. Semoga PSM Makassar sukses, Bali United sukses, ataupun next klub-klub Liga Indonesia yang mewakili Indonesia di turnamen AFC ataupun Champions League memberikan hasil yang prima. Terima kasih atas perjuangannya pemain PSM Makassar. Bye.